Kenangan pagi-pagi. Pada suatu pagi yang cerah, Dodo bangun dari tidur, tapi ini masih terlalu pagi. Oh, akan tetapi Dodo tetap bangun. Dodo kemudian merapikan tempat tidur dan segera mandi. sekarang Dodo sudah mandi. Dodo mau main, tapi tiba-tiba ternyata itu Kak Mita. Dodo diajak Kak Mita pergi ke depan rumah. Dodo kini sudah bersama Kak Mita di dekat pagar rumah mereka. Coba lihat. Kata Kak Mita kepada Dodo. Lihat, pagi ini aku melihat ada banyak bungkusan. Kata Kak Mita. Wah, bungkusan apa ini? Tanya Dodo sambil memperhatikan bungkusan-bungkusan yang ada di depan rumahnya dan rumah-rumah lain. Mungkin itu makanan untuk raksasa yang datangnya pagi-pagi. Nyam nyam nyam, enak sekali. Jangan-jangan bajak laut datang membagikan hartanya. Hahaha, harta bajak laut. Tak lama kemudian, Kak Mita mengambil sesuatu dari dalam tasnya. Ayo Dodo, saatnya jadi jagoan. Siap beraksi. Jawab Dodo. Kini mereka sudah menjadi jagoan. Jagoan Dodo dan jagoan Mita pun membuka salah satu bungkusan. Wah, ternyata bungkusan ini isinya sampah. Kata jagoan Mita. Jagoan Mita dan jagoan Dodo kemudian pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, mereka melepaskan topeng jagoan mereka, kemudian mencuci tangan. Dodo dan Kak Mita kini bersama ayah yang sedang sarapan. Mereka diajak sarapan bersama. Sambil sarapan, Dodo dan Kak Mita bertanya kepada ayah. Sampah itu asalnya dari mana sih, Ayah? Tanya Kak Mita. Sampah itu berasal dari kegiatan kita. Jawab ayah. Jadi, kita yang menghasilkan sampah. Tanya Dodo. Iya, contohnya tulang. Sisa ayam goreng yang kita makan ini. Kata ayah. Ayah menjelaskan dengan contoh yang ada di hadapan mereka. Ayah kemudian juga memberikan contoh sampah yang lain. Baterai bekas dan kertas-kertas bekas. Ini juga sampah. Sambung ayah. Ayah kemudian mengajak Dodo dan Kak Mita untuk membuang sampah. Sampah itu harus kita buang pada tempatnya. Kata ayah. Ayah mengajak Dodo dan Kak Mita ke halaman rumah mereka, melihat lubang biopori tempat membuang sisa makanan. Sisa makanan kita ini namanya sampah yang mudah membusuk. Jelas ayah. Sampah ini kita buang di lubang biopori. Nanti membusuk dan jadi kompos. Vitamin untuk tanaman. Cerita ayah. Ada sampah yang sulit membusuk, tapi bisa kita pakai lagi. Kata ayah. Coba lihat. Dari koran bekas, ayah membuatkan topi untuk Dodo dan Kak Mita. Kalau sampahnya tidak bisa dipakai lagi, Tanya Dodo. Jangan dibuang sembarangan. Jawab Kak Mita. Ayah kemudian memperkenalkan kepada Dodo dan Kak Mita
sampah B3. Apalagi sampah seperti ini, tidak boleh dibuang sembarangan. Kata ayah. B3 itu apa? Tanya Dodo. Kak Mita menjawab, Bahan berbahaya dan beracun. itulah cerita petualangan pagi-pagi Dodo dan Kak Mita. Berkenalan tentang sampah, jenis sampah, dan apa yang bisa dilakukan terhadap sampah. Jagoan Dodo dan jagoan Mita kini selalu memilah sampah sesuai jenisnya. Yuk jaga kebersihan, sampahku tanggung jawabku. Ayo sahabat, yuk pilah sampah. Buang sampah pada tempatnya, jadi anak hebat. Ayo sahabat, yuk kita pilah sampah. Ayo sahabat, buang sampah pada tempatnya. Sejak dulu, orang bilang tanah Indonesia adalah tanah surga. Dari ujung cakrawala terbentang luas tanah yang subur, pohon-pohon, bunga-bunga yang bermekaran, rumput hijau. Semuanya tumbuh dengan subur di bumi, pertiwi yang bernafas dengan asri dan terjaga. Namun sayangnya surga ini perlahan mulai tenggelam. Ya, tenggelam. Oleh puluhan ton sampah yang diangkut menggunakan truk. Sampah yang dibuang dan mencemari sungai, lautan, hutan, dan pikiran kita. Oleh baunya yang menusuk raga. Lahan hijau kini penuh dengan tumpukan sampah yang menggunung atau bahkan menjamur di pinggir jalan. Menimbulkan bau yang tak sedap. Membawa bahaya penyakit dan ancaman bagi manusia maupun biota yang hidup bersama ibu pertiwi. Sampah mencemari lingkungan dari segala penjuru, membusuk di tengah lingkungan yang padat penduduk, mengalir deras dari pipa-pipa dan cerobong asap di kawasan industri, merusak dan menjamur pada lahan-lahan kosong, menjadi petaka bagi lingkungan hijau, hutan dan wilayah konservasi, hingga mencemari luasnya lautan biru. Seringkali telunjuk jari kita mengarah kepada pabrik-pabrik besar sebagai biang keladi. Padahal nyatanya dapur, meja makan, lemari pakaian, dan barang-barang konsumsi telah melahirkan tumpukan sampah yang lebih besar. Budaya konsumtif, serba instan, dan minimnya pendidikan menjadi induk dari berbagai permasalahan sampah yang tak kunjung usai. Seringkali kita terbuai oleh kepraktisan produk non-organik, produk sekali pakai, hingga cepatnya perputaran tren busana fast fashion. Kenapa Hari Bumi? Setiap tahunnya mungkin Hari Bumi bukanlah sebuah kalimat yang asing, namun kesakralannya telah lama tergerus dan hanya menjadi tren instan di media sosial saja. Lantas, mengapa kita terus merayakan Hari Bumi? Momen ini harusnya hadir sebagai pengingat akan kesadaran. Seberapa jauhkah kita telah melampaui batas hingga alam tidak dapat lagi bertoleransi. Hari Bumi menjadi inspirasi untuk perubahan, sebuah wadah yang menyatukan kita. Membakar semangat untuk mengambil tindakan nyata demi masa depan kita. Dan bumi pertiwi yang sudah lama menangis dan mengeluh akan sifat abai dan acuh kita yang mencoba melepas diri dari pelukannya. Peran masyarakat kunci dari permasalahan sampah ternyata ada pada tangan kita.
masyarakat memegang peran penting dalam menjaga kelestarian lingkungan. Kekuatan raksasa ini bermula dari akar terkecil, yaitu keluarga. Ya, setiap diri kita, orang tua, adik-adik dan saudara kita memiliki potensi yang luar biasa untuk menyelamatkan lingkungan dari krisis sampah yang melanda bumi Indonesia. Ketika keluarga dianggap sebagai momok terbesar dalam catatan kelam akan bencana sampah, keluarga bisa juga melakukan perubahan, mengambil alih peran dengan memotong jalur sampah yang tiap harinya menggunung menuju TPA. Dari semangat, naluri kolektif dan visi bersama akan permasalahan sampah dan lingkungan, sebuah inisiatif warga dan relawan dari Yayasan Indah Berbagi lahir mempersatukan relawan dan masyarakat sekitar di bawah program bersama yang diberi nama Gemas RT. Dengan pendekatan yang humanis dan terbuka, berbagai kegiatan edukasi mengenai lingkungan hidup, permasalahan sampah, dan keterampilan daur ulang telah berhasil menumbuhkan benih-benih perubahan yang positif. Semangat dari kakak-kakak pemuda dan pemudi desa telah berhasil menyebarkan wawasan dan keterampilan yang sangat berguna dalam pengelolaan sampah rumah tangga. Dari tangan-tangan mereka yang terampil, sisa-sisa konsumsi dapat diolah menjadi pupuk organik yang dapat menghidupi tanaman-tanaman ketahanan pangan keluarga, dan sampah non-organik disulap menjadi berbagai bahan kerajinan dan produk upcycling yang fungsional untuk kehidupan sehari-hari. Gerakan ini adalah langkah awal untuk mewujudkan ekosistem keluarga yang mandiri dan terintegrasi dengan visi ketahanan pangan keluarga, dengan memanfaatkan sisa-sisa konsumsi menjadi produk yang bermanfaat, fungsional, dan mampu mencukupi kebutuhan setiap keluarga. Bersama Gemas RT, hadirkan masa depan yang hijau untuk kita dan bumi pertiwi, karena perubahan dimulai dari hari ini. Halo teman-teman, hari ini aku akan menemani kalian belajar tentang sampah agar kita bisa menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan kita. Apa itu sampah? Sampah itu adalah sisa kegiatan sehari-hari yang berbentuk padat. Sampah bersumber dari sisa makanan, sisa jajanan, daun, kertas, kantong plastik, dan lainnya. Sampah terbagi menjadi sampah organik dan anorganik. Sampah organik itu sisa makanan, daun, dan semacamnya. Sementara sampah anorganik itu adalah seperti kantong plastik, kardus, logam, dan lainnya. Sampah yang tidak dikelola dengan baik bisa menyebabkan lingkungan menjadi kotor dan bau. Lingkungan yang kotor dan bau itu bisa membawa penyakit. Coba bayangkan kalau di sekitar rumah kita dipenuhi sampah. Rumah kita pasti jadi kotor, bau, dan banyak kuman. Sementara kuman itu adalah sumber dari penyakit. Sampah juga bisa menyebabkan banjir dan merusak lingkungan hidup loh. Oleh karena itu, kita harus bisa menjalankan budaya hidup bersih dan sehat. Nah, bagaimana caranya menjalankan budaya hidup bersih dan sehat? Yaitu mengelola sampah dengan baik. Ayo kita mulai dengan membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah organik dan anorganik, menghabiskan makanan, dan juga membiasakan membawa botol minum dan tempat makan kita sendiri. Sampah yang dikelola dengan baik bisa membuat lingkungan di sekitar teman-teman menjadi bersih, sehat, rapi, dan juga nyaman. Mulai sekarang yuk, kita mulai kelola sampah bersama-sama. Ayo kita pilah sampah kita di rumah, sekolah, dan tempat bermain kita. Ajak keluarga dan teman-teman kalian untuk ikut mengelola sampah, agar lingkungan kita lebih bersih, lebih sehat, dan lebih nyaman.